Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dita Dwi Aprilia, NIM 2120004, Umi Aulanisa, NIM 2120041, dan Jihan Saputri, NIM 2120153. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman agama Islam. Di sini kami akan membahas tentang pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, pendekatan Al-Quran, dan keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Adapun menurut istilah para ulama, berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah yang dinukilkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk. Kedua, fungsi Al-Quran. 1. Menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang bersifat bertahap. 2. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya, dan Al-Quran adalah ciptaan Allah bukan ciptaan Nabi. Hal ini didukung dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. 3. Menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang biasa disebut dengan syariat. 4. Sebagai hidayat. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, kemudian untuk diamalkan, dan dijadikan sumber hidayat dan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29. 3. Tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. A. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia, yang tersimbol dalam keimanan dan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. B. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif. C. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya, atau dengan kata lain. 4. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi ketika sedang berkholwat di Gua Hira pada malam Isnain bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau 6 Agustus 610 Masehi. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Al-Quran, Allah jadikan malam permulaan turun Al-Quran itu malam Al-Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan. Al-Quran Al-Karim terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan susunannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tauqifi, tidak menggunakan metode sebagaimana metode penyusunan buku ilmiah. 5. Pendekatan Al-Quran. Abdullah Said mencatat ada 4 pendekatan tradisional yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran. 1. Pendekatan berbasis linguistik. 2. Pendekatan berbasis logika. 3. Pendekatan berbasis tasawuf. Dan 4. Pendekatan riwayat. 6. Keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi setiap umat muslim. Setiap muslim dianjurkan untuk membacanya serta memahami isi dari kandungan ayat tersebut. Untuk mempelajari Al-Quran, baik membaca, menulis, maupun mempelajari isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Bagi orang yang beriman, kecintaannya kepada Al-Quran akan bertambah sebagai bukti cintanya
dia akan semakin bersemangat membacanya setiap waktu, mempelajari isi kandungan dan memahaminya, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan lingkungan sekitarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Rasulullah SAW pernah menyatakan keutamaan dan kelebihan membaca Al-Quran dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Sedang orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa susah di dalam membacanya, tetapi ia selalu berusaha, maka ia mendapat 2 pahala. Dari keterangan ayat dan hadis di atas, dapat dimengerti bahwa Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam yang menjadi kebutuhan bagi setiap umat muslim. Banyak ilmu dan pelajaran penting yang dapat diambil dari Al-Quran, sehingga seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini dianjurkan untuk membaca serta mempelajarinya. Terakhir, kesimpulan. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Ia merupakan kitab Allah yang selalu dipelihara, menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifat bertahap. Hal ini didukung dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 dan surat Al-Fatir ayat 29. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.